Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Benyuliwa Firdaus dari Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tesis saya yang berjudul Optimalisasi Strategi Digital dalam Industri Pariwisata Domestik, Pengaruh Sosial Media Marketing dan IWOM terhadap Repurchase Intention Paket Wisata OpenTrip. Latar belakangnya yaitu jumlah wisatawan Nusantara mencapai 1,02 miliar menurut BPS tahun 2024 dan pariwisata menjadi penggerak ekonomi jasa dan lapangan kerja. OpenTrip bersifat fleksibel, hemat biaya, dan berorientasi pada komunitas dan media sosial menjadi platform utama promosi OpenTrip. Dan reputasi online menjadi kunci utama dalam mempengaruhi keputusan perjalanan dan menjadi media interaksi dan penguat hubungan emosional wisatawan. Untuk penelitian terdahulu, sosial media marketing dan IWOM berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention, terutama melalui interaksi digital, dan repurchase intention adalah kecenderungan konsumen untuk membeli kembali produk atau layanan dari penyedia yang sama, mencerminkan loyalitas jangka panjang dan efektivitas pelayanan dalam mempertahankan pelanggan. Pengaruh sosial media IWOM dan proses pengambilan keputusan terutama dalam konteks perubahan perilaku pasca pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital di sektor pariwisata. Dan platform digital lebih efektif dalam membangun persepsi dan niat beli wisatawan. Untuk rumusan masalah yang pertama, apakah IWO mempunyai dampak positif terhadap consumer brand engagement? Yang kedua, apakah IWO mempunyai dampak positif terhadap brand image? Yang ketiga, apakah social media marketing mempunyai dampak positif terhadap brand image? Yang keempat, apakah social media marketing mempunyai dampak positif terhadap trust? Yang kelima, apakah konsumen consumer brand engagement mempunyai dampak positif terhadap repurchase intention? Yang keenam, apakah brand image mempunyai dampak positif terhadap repurchase intention? Yang ketujuh, apakah trust mempunyai dampak positif terhadap repurchase intention pada konsumen yang berniat membeli paket wisata open trip domestik? Dan untuk tujuan penelitiannya menjawab rumusan masalah pada slide sebelumnya. Untuk manfaat penelitian, di manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur pemasaran digital dan perilaku konsumen pariwisata, khususnya terkait pengaruh IWOM dan social media marketing terhadap consumer brand engagement, brand image, trust, dan repurchase intention dalam konteks open trip. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku industri pariwisata, terutama penyelenggara open trip, dalam menyusun strategi promosi digital yang lebih efektif dan relevan dengan perilaku wisata era digital pasca pandemi. Untuk rangka penelitian, di H1 ada IWOM terhadap consumer brand engagement, H2 IWOM terhadap brand image, yang di H3 social media marketing terhadap brand image, di H4 ada social media marketing terhadap trust, yang ke H5 consumer brand engagement terhadap repurchase intention, yang H6 brand image terhadap repurchase intention, dan H7 trust terhadap repurchase intention. Untuk teori variabel yang pertama, IWOM komunikasi informal digital yang berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian karena dinilai lebih otentik. Untuk social media marketing, strategi pemasaran berbasis konten, interaksi, dan rekomendasi melalui platform digital. Consumer brand engagement, interaksi, komunikasi dengan merek mencakup aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Kemudian brand image, persepsi konsumen terhadap merek berdasarkan pengalaman dan asosiasi yang terbentuk dalam memori. Trust, keyakinan konsumen bahwa merek dapat diandalkan dan mempengaruhi ekspektasi. Repurchase intention, menggambarkan kecenderungan konsumen untuk membeli kembali produk atau layanan dari penyedia yang sama. Hubungan antar variabel di H1 IWOM terhadap consumer brand engagement, IWOM positif mendorong keterlibatan konsumen secara kognitif dan emosional. Yang kedua, IWOM terhadap brand engagement, ulasan pengguna mempengaruhi persepsi publik terhadap citra merek. Yang ketiga, social media marketing terhadap brand image, promosi media sosial yang menarik membentuk citra merek positif. Yang keempat, social media marketing terhadap trust, konten otentik dan transparan membangun kepercayaan konsumen.
Yang kelima, konsumen brand engagement terhadap repurchase intention. Konsumen yang terlibat secara emosional aktif cenderung lebih loyal, memiliki niat beli ulang yang lebih tinggi. Brand image terhadap repurchase intention. Brand image memediasi hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas konsumen. Yang ketujuh, trust terhadap repurchase intention. Kepercayaan terbentuk dari pengalaman positif dan nilai produk, memperkuat nilai loyalitas jangka panjang. Untuk hipotesis, di H1 IWA mempunyai dampak positif terhadap brand engagement, H2 IWA mempunyai dampak positif pada brand engagement, H3 social media marketing mempunyai dampak positif pada brand engagement, H4 social media marketing mempunyai dampak positif pada trust, H5 consumer brand engagement mempunyai dampak positif pada repurchase intention, H6 brand image mempunyai dampak positif pada repurchase intention, H7 trust mempunyai dampak positif pada repurchase intention. Untuk metode penelitian, pada jenis penelitian digunakan adalah kuantitatif, pengumpulan data melalui skala Likert tanpa opsi netral, populasi dan sampel untuk pengguna sosial media yang pernah melihat promosi open trip. Untuk sampelnya 357 responden dengan convenience sampling, waktu penelitiannya Januari sampai Juli 2025 dilakukan melalui Microsoft Form. Dan untuk uji analisis data, uji EVA dengan limit factor 0,4, uji reliabilitas Converge alpha 0,60, uji model hipotesis CFA dengan goodness of fit, kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0,05, dan RMC 0,08. Untuk profil responden, survei melibatkan 357 responden yang didominasi oleh perempuan usia 20-29 tahun, mayoritas pendidikan SMA, sarjana, sudah bekerja dan belum menikah, dan data ini menunjukkan bahwa OpenTrip diminati oleh generasi muda produktif yang aktif di media sosial dan terbuka terhadap pengalaman baru wisata. Untuk uji validitas merupakan proses memastikan bahwa alat ukur digunakan dalam penelitian seperti angket atau tes benar-benar mampu mengukur variabel dimaksud secara tepat. Untuk exploratory factor analysis atau EVA adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur faktor dari jumlah variabel yang diamati serta memastikan bahwa indikator yang digunakan secara efektif merepresentasikan konsep teoritis yang ingin diteliti. Kemudian untuk uji reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk evaluasi sejauh mana instrumen pengukuran memiliki tingkat konsistensi dan kestabilan dalam hasilnya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen menghasilkan data yang serupa ketika digunakan berulang kali dalam kondisi serupa. Untuk penilaian reliabilitas digunakan menggunakan Cronbach alpha dengan kriteria berikut. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka instrumen dianggap reliable. Jika Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka instrumen dianggap tidak reliable. Untuk goodness of fit merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah model matematis cocok dengan data yang diperoleh dari observasi. Salah satu contohnya adalah goodness of fit yang mengukur proporsi varian tertimbang dalam matriks covarian sampel untuk menunjukkan tingkat kecocokan antara model dan data. Pengujian ini berperan penting dalam menilai apakah model statistik yang dibangun sesuai relevan dan mampu merepresentasikan keadaan data secara efektif. Untuk hasil struktur analisa SEM, analisis CFA dengan AMOS, ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara model teoritis yang dirumuskan sebelumnya dengan data empiris yang dikumpulkan dalam penelitian. Dan untuk uji hipotesis merupakan data statistik yang digunakan untuk menguji validitas suatu pernyataan atau dugaan dengan berdasarkan pada data sampel. Dan proses ini diawali dengan merumuskan dua pernyataan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan atau pengaruh, hipotesis alternatif H1 yang menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh signifikan. Untuk kesimpulannya, H1 IWA berpengaruh terhadap consumer brand engagement, dan H2 IWOM terhadap brand engagement, H3 pengaruh sosial media marketing terhadap brand engagement, H4
uh, social media marketing berpengaruh terhadap trust, kemudian consumer brand engagement berpengaruh terhadap repurchase intention, brand image berpengaruh terhadap repurchase intention, dan yang terakhir trust berpengaruh terhadap repurchase intention. Untuk implikasi dan keterbatasan penelitian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat pemahaman mengenai pengaruh IOM dan social media marketing terhadap purchase intention melalui peran mediasi brand, komunikasi brand image, konsumen brand engagement, dan trust. Kemudian untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam hasil interpretasi. Yang pertama, sampel didominasi generasi muda yang aktif secara digital, sehingga wisatawan hasilnya belum merepresentasikan seluruh segmen wisatawan. Kedua, pendekatan cross-sectional yang digunakan tidak dapat menangkap dinamika perilaku konsumen secara longitudinal yang membuktikan hubungan kausal secara langsung. Yang ketiga, penelitian ini terbatas pada konteks wisata berbasis kontrak domestik Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke konteks wisata internasional atau segmen pasar lainnya. Untuk saran penelitian, penelitian ini menyarankan pengembangan model teoritis yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat memediasi atau memodelisasi hubungan antara IWOM, social media marketing, dan purchase intention seperti satisfaction, perceived rate, atau consumer experience. Kemudian untuk saran praktisnya, penyedia layanan OpenTrip perlu lebih proaktif dalam mengelola konten digital, khususnya ulasan pelanggan dan interaksi di media sosial untuk membangun engagement, citra merek, dan kepercayaan yang kuat. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.